يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Terlebih nikmat Islam dan nikmat iman yang dengannya lah Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu ini bersama-sama mempelajari firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim, yang mana kitab ini disusun ulang dari kitab Al-Fawaid yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian diberilah judul Fawaidul Fawaid. Jadi berasal dari kitab Al-Fawaidnya Ibnul Qayyim, kemudian disusun ulang oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sekarang masuk di dalam subbab ketiga dari bab yang pertama, yang mana diberikan judul oleh beliau min huquqit tauhid, dari hak-haknya tauhid. Tauhid ya ikhwah adalah dasar pondasi yang paling utama, yang mana seorang hamba harus memahaminya dan mengamalkannya. Karena amalan apapun yang dia kerjakan tanpa landasan tauhid yang benar akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Banyak di antara kaum muslimin yang dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia pun masih terus berkecimpung di dalam kesyirikan. Tidak sedikit kaum muslimin yang berKTP-kan Islam, sehari-hari dia melaksanakan sholat, bahkan rutin untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Tetapi kemana-mana dalam kehidupannya selalu disertai dengan jimat yang ia bawa kemanapun ia pergi. Selalu dia membawa jimat tersebut. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "At-tamaimu syirk." Jimat adalah kesyirikan. Pemahaman tentang tauhid adalah sesuatu yang mendasar di dalam agama kita, yang mana dengan tauhidlah seseorang akan terselamatkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah tauhid dan jangan pernah bosan untuk mempelajari tentang tauhid, karena pada hakikatnya tema tentang tauhid itu
jikalau dijadikan tema khutbah 1 tahun pun tidak akan pernah cukup. Karena begitu banyaknya pemahaman yang harus digali lebih mendalam dalam tauhid tersebut. Tentang wala dan bara juga ada di dalam perkara tauhid. Wala kepada kaum muslimin dan bara kepada orang-orang kufar dan kekufuran yang mereka bawa. Yang mana di zaman sekarang wala dan bara itu serasa menghilang. Bahkan banyak yang menggaungkan wahdatul adyan, persatuan agama. Mereka terlalu offset dalam perkara tersebut. Keliru dalam memahami tentang makna toleransi yang Islam telah menjunjung toleransi tersebut dari semenjak 14 abad yang lalu. Tetapi mereka melampaui dari kata toleransi yang benar sehingga masuk dalam perkara-perkara yang pada hakikatnya terlalang di dalam syariat yang mulia ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab ini diberi judul min huquqit tauhid, dari hak-haknya tauhid. Yang mana beliau Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tuba liman ansafa rabbah, kebaikanlah bagi mereka yang berbuat adil kepada Rabbnya, berlaku adil kepada Rabbnya. Fa'aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amali wal uyubi fi nafsihi wa tafriti fi haqqihi wal zulmi fi muamalatihi. Yaitu di saat seseorang mengakui tentang kejahilan pada dirinya, bahwa sebesar apapun pengetahuan dia tentang sesuatu, pada hakikatnya dia masih tetap masuk dalam kategori jahil dibandingkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maka seseorang sepintar apapun, secerdas apapun, dia harus menyadari bahwa sesungguhnya dia masih berada di dalam kejahilan yang butuh dan haus akan ilmu. Dan perasaan ini hanya akan didapatkan bagi mereka yang berlaku insaf, yang mana mereka dapat melihat kadar dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya masih berada di dalam kejahilan. Maka orang yang insaf terhadap Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu langkah yang akan dia lakukan adalah dia mengakui tentang kejahilan yang ada pada dirinya. Tidak merasa pintar dan tidak merasa cerdas, tetapi mengakui bahwa dirinya selalu membutuhkan ilmu. Selalu membutuhkan ilmu. Wal afata fi amalih. Orang yang insaf terhadap Rabbnya, dia menyadari tentang keburukan di dalam amalannya. Bahwa masih banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan. Tidak sesuai dengan anjuran yang Nabi SAW berikan. Masih banyak kekurangan, keburukan di dalam amalannya. Wal uyubu fi nafsihi, dan mengakui aib yang ada pada dirinya. Jadi orang yang insaf terhadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu cirinya dia harus menyadari bahwa dirinya memiliki aib yang dia harus sadari hal tersebut. Tidak merasa dirinya sempurna, jauh dari kekuranganlah, tetapi menyadari bahwa dirinya memiliki aib yang amat banyak. Jadi selalu bercermin dan melihat tentang keburukan yang ada pada dirinya. Wat tafriti fi haqqihi, dan menyadari tentang kelalaiannya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada doa yang menyebutkan Allahumma ma 'abadnaka haqqa ibadatik wa la syakarnaka haqqa syukrik. Ya Allah, kami tidak menyembahmu sebagaimana semestinya kami menyembahmu, dan kami tidak bersyukur kepadamu sebagaimana semestinya kami bersyukur kepadamu. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, padahal hal tersebut pada hakikatnya tidak dapat memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Banyak kekurangan yang kita lakukan, banyak kelalaian yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita lalai dari menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wadzulmi fi muamalatihi, dan menyadari bahwa banyak kezaliman yang dia lakukan di dalam muamalah dia dengan sesama manusia.
Jadi orang yang insaf, dia menyadari bahwa dirinya ini kaya akan kekurangan. Banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Aibnya, dosanya, kejahilannya, kelalaiannya, kezalimannya. Ini semua adalah hal-hal yang ada pada diri kita. Maka jika kita mau jujur, insaf itu berlaku adil, artinya jujur terhadap diri sendiri, kita ini banyak kekurangan. Jangan kita mengklaim diri kita ini telah sempurna, sehingga muncul sifat ujub pada diri kita, merasa kita ini udah istimewa sudah. Saya sudah kajian sepekan sekali, sudah sholat 5 waktu, berarti saya ini sudah istimewa, sudah sempurna, sudah tidak ya ikhwan. Kita banyak kekurangan. Dari panca indera nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak kelalaian yang kita lakukan dengannya. Banyak hak Allah yang tidak kita tunaikan. Maka kita ini harus mengakui kekurangan kita. Itu dasar pertama dari seseorang berlaku insaf, berlaku adil, mau jujur terhadap dirinya. Dia harus mengakui bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Jadi dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Fa in akhadhahu bidzunubihi ra'a adlah. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menegur dia, memberikan hukuman kepadanya, yang dia lihat itu dengan kedua matanya adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang dia miliki, atas segala aib, atas segala kelalaian yang dia kerjakan. Maka di saat dia ditegur oleh Allah, dihukum oleh Allah, dia melihat inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan dari kita ketika mendapatkan teguran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Kenapa ya Allah engkau memberikan takdir ini kepadaku? Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya?" Dia lupa bahwa begitu banyak kekurangan yang dia kerjakan. Begitu banyak aib pada dirinya, kemudian ketika Allah menghukum dia, dia bertanya kenapa dirinya yang dihukum. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, ketika mendapatkan teguran dan hukuman, dia menyadari ini adalah keadilan Allah bagi diri. Kacamata kita harus seperti itu. Mindset kita harus seperti itu. Ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, melihatnya dengan mata keadilan. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib saya banyak, kekurangan saya banyak, kelalaian saya luar biasa. Maka Allah menegur saya, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah mempertanyakan kenapa Allah menegur dia. Bukan mengeluh kenapa Allah menghukum dia. Tidak, dia menyadari tentang ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Dan di saat Allah tidak memberikannya hukuman, maka dia melihat ini adalah karunia, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia sudah melakukan dosa, kesalahan. Tapi tak kunjung mendapatkan hukuman dari Allah, dia melihat ini adalah kasih sayang Allah, karunia Allah kepada dirinya. Bagaimana setelah sekian banyak kesalahan, Allah masih memberikannya kesempatan. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala langsung hukum, maka saat itu dia menyadari ini adalah karunia, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in 'amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi 'alaihi fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah. Di saat dia melakukan amalan kebaikan, maka dia melihat amalan kebaikan yang dia kerjakan ini adalah anugerah dan pemberian Allah kepadanya. Jadi bukan karena kita, tapi karena Allah memberikan karunia kepada kita dan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Jadi di saat Allah berikan kesempatan kepada kita berbuat kebaikan, kita melakukan amalan kebaikan, ini bukan kita, tapi atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan kita datang ke majelis ilmu ini. Tidak akan kita melaksanakan sholat, tidak akan kita melaksanakan puasa. Tapi karena karunia dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah. Dan di saat amalan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anugerah dan pemberian yang lainnya. Jadi mindsetnya seperti itu, kata Ibnu Qayyim, harus menyadari tentang segala aib dan kekurangan pada diri saat ditegur oleh Allah, dihukum oleh Allah. Menyadari bahwa ini adalah bentuk keadilan Allah.
saat ditangguhkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, tidak dihukum, merasa bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat melakukan amalan kebaikan, ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah pemberian Allah. Saat amalan tersebut diterima, ini adalah anugerah dan pemberian berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in raddaha falikauni mithliha la yaslihu an yuwajahu bihi. Wa in raddaha falikauni mithliha la yaslihu an yuwajahu bihi. Dan di saat amalannya tersebut tertolak, maka dia menyadari bahwa amalan seperti ini belum layak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin banyak kekurangannya, rukunnya tidak terpenuhi, adabnya tidak terlaksana. Jadi tidak menuduh ketidakadilan Allah, tidak menerima amalannya, tapi menyalahkan dirinya sendiri yang masih banyak kekurangan dari amalan tersebut. Wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu wa imsaki ismatihi anhu. Dan di saat dia melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, maka dia menyadari bahwa ini adalah bentuk pembiaran Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabaian Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaan kepadanya dan merendahkan diri. Jadi ini yang harus disadari oleh kita sebagai seorang muslim. Di saat kita melakukan perbuatan dosa, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala saat momentum tersebut kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan diri kita. Bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaannya kepada kita. Kita ya ikhwah, di saat melakukan perbuatan dosa, maka tunjuklah hidung kita. Dan merasalah bersalah atas perbuatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir tersebut kepada kita karena kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaannya karena kekurangan kita. Karena kalau kita berada dalam ketaatan, Allah akan menjaga kita. Siapa yang salat subuh di dalam jamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hari kita tidak melaksanakan hal tersebut, kemudian kita melakukan kemaksiatan, salah siapa? Salah kita. Maka di saat Allah memberikan pembiaran, tidak memberikan penjagaan kepada kita sehingga kita melakukan kemaksiatan, itu adalah kesalahan yang ada pada diri kita. Sebabnya kita. Salahnya ada pada diri kita. Kita harusnya bersedih di saat kita dengan mudah melakukan kemaksiatan dan dosa. Tandanya kita sedang dibiarkan karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dan ini adalah musibah yang amat besar. Wa dzalika min 'adlihi fi, dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa dijaga oleh Allah. Yang bermaksiat Allah biarkan dia sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa dia. Fayara fi dzalika faqrahu ila rabbih wa dhulmahu fi nafsihi. Maka dalam momentum tersebut dia melihat kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman dia terhadap dirinya. Jadi saat kita melakukan kesalahan itu adalah perbuatan zalim kita kepada diri kita. Karena kezaliman itu para ulama menyebutnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kezaliman terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua adalah kezaliman seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Kapan seseorang menzalimi dirinya? Di saat dia membiarkan dirinya berada dalam kemaksiatan dan dosa. Artinya dia telah menzalimi dirinya sendiri.
Maka di saat dia melakukan kemaksiatan, dia lihat bahwa ini adalah bentuk kezaliman dia kepada dirinya. Bentuk kezaliman dia kepada dirinya. Fa in ghafaraha lahu fa bi mahdhi ihsanihi wa judihi wa karamihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka ini adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini adalah mindset orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkatnya Ibnul Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, orang yang bertauhid kepada Allah itu dia menyadari tentang kekurangan pada dirinya penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Di saat Allah memberikan hukuman dan teguran, dia menyadari ini adalah keadilan Allah. Di saat Allah Subhanahu wa taala menaguhkannya, memberikan kesempatan kepada dirinya, ini adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, ini adalah anugerah dan pemberian Allah. Di saat amalan kebaikan tersebut diterima, ini adalah anugerah dan pemberian berikutnya dari Allah. Di saat dia melakukan perbuatan dosa dan dia melakukan kesalahan, maka dia menyadari bahwa ini adalah efek dari perbuatan dirinya sendiri, sehingga Allah membiarkan dia terombang-ambing dalam kemaksiatan. Allah tidak memberikan penjagaan kepadanya karena dia tidak mau berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat kefakiran dirinya, kezaliman dirinya kepada dirinya sendiri. Di saat Allah mengampuninya, maka dia menyadari bahwa ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah kepada dirinya. Dan jika dia melakukan kebaikan tertolak, orang yang mentauhidkan Allah itu menyadari bahwa ya amalan saya jauh dari kata layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim kemudian mengatakan wa nuqtatul mas'alah wa sirruha, inti dari permasalahan ini dan rahasianya kata beliau, annahu la yara rabbahu illa muhsina. Orang yang mentauhidkan Allah itu dia tidak melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kebaikan. Wala yara nafsahu illa musii'a aw mufarrita aw muqassira. Sebaliknya dia tidak melihat dirinya kecuali penuh dengan keburukan, banyak kelalaian, banyak kekurangan yang dia lakukan. Jadi kacamata orang yang mentauhidkan Allah itu seperti itu. Dia lihat dirinya tuh kayaknya kurang nih. Tidak puas terhadap amalan yang dia kerjakan, selalu merasa nih kayaknya kurang. Dia harus tingkatkan lagi. Kayaknya saya lalai, dia harus semangat lagi. Kayaknya kurang nih amalan saya. Seperti itu. Sebagaimana Muhammad ibn Sirin kan, menjelang ajalnya menangis beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau, abki li tafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati amali lil jannatil aliyah. Aku menangis karena lalainya aku di waktu yang aku lapang dan sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi. Jadi ini ciri khas orang yang bertauhid. Dia melihat amalannya ini kurang untuk menggapai surga yang tinggi. Dia dirinya penuh kelalaian. Sebaliknya apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, dia melihatnya semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan, tidak ada keburukan sama sekali. Ini adalah orang-orang yang betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda yang tauhidnya bermasalah. Merasa diri sudah lengkap dalam beramal, sudah sempurna, dan ketika mendapatkan ujian dari Allah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Mindset dalam hidupnya adalah semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk dia. Ketika dihukum, ini keadilan Allah. Ketika ditangguhkan, ini adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal selalu melihat amalannya ini kayaknya kurang. Belum sempurna. Lihat ilmunya, wah saya masih jahil, masih kurang. Selalu melihat dirinya itu kurang dalam ketaatan agar apa? Agar termotivasi untuk meningkatkan amalan dia. Kita nih kadang merasa kurang itu dalam perkara dunia. Makanya kita motivasi mencari dunianya luar biasa. Enggak pernah puas. Karena selalu merasa kurang. Makanya semua level manusia, dari semua jenis atau tingkatan kekayaan di manusia itu, semuanya masih mencari uang. Karena mereka semua merasa dirinya masih kurang dalam perkara dunia. Ketika tidak adanya qanaah. Semua, mau orang terkaya di dunia juga sekarang masih cari uang. Masih buka usaha, buka lapangan pekerjaan. Coba orang yang punya pesawat pribadi sekalipun,
dia masih merasa miskin, masih merasa kurang. Ya, masih mau merendahkan diri di hadapan orang yang dia rasa lebih memiliki kekayaan dibanding diri. Yang punya pesawat pengen punya pulau, yang punya pulau pengen punya negara. Seperti itu. Tidak pernah puas. Nah, andaikan mindset ini dialihkan kepada akhirat kita. Merasa ilmu kurang, merasa amalan kurang, kan akan termotivasi untuk terus meningkatkan amalan. Dan itu, mindset itu yang ada pada diri para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka melihat dunia dengan kacamata qanaah, melihat akhirat dengan pandangan dan mindset yang seperti ini. Selalu merasa kurang. Akhirnya mereka berlomba-lomba dalam amalan kebaikan. Dan menjelang ajal mereka masih ketakutan bahwa amalan mereka itu khawatir tidak cukup untuk berjumpa dengan yaumil qiyamah. Nah, kita masalahnya qanaahnya dalam perkara akhirat. Qanaah sekali. Udah cukup. Sholat udah cukup. Kajian seminggu sekali cukup. Antum enggak nama, udah cukup. Merasa cukup, subhanallah. Semuanya dalam perkara akhirat merasa cukup. Kalau dunia enggak ada cukup-cukup. Selalu kurang. Selalu kurang. Kadang kita nih dalam kajian saja masih banyak yang mengurusi urusan dunia, kan? Masih banyak. Ada yang berpikir nanti menjualan apa nih? Lagi kajian, mata ngadap ke depan. Tapi yang dipikirin apa? Kajian. Ada yang sambil urat-oret ngitung modal. Ada pesanan yang masuk lihat WA, baca dulu. Dicatat dulu. Masih dalam kaitan kita mencari akhirat saja, dunianya masih nyempil. Tapi ketika sedang mencari dunia, akhirat bersih dari perkara akhirat. Bahkan kadangkala yang jadi musibah adalah ketika mencari dunia, seakan-akan lupa apa yang dia pelajari, apa yang dia kaji selama kajian. Ini pun ada satu orang bicara kepada saya ketika ada waktu itu khutbah Jumat di Jakarta, salah satu panitia kajian, dia bilang, saya sedih katanya. Sekarang itu banyak orang, kalau pas kajian, Masya Allah, tabarakallah, penampilan, akhlak, ilmu, betul-betul tergambar ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ketika muamalah lebih dahsyat dari ateis. Lebih mengerikan daripada orang-orang ateis. Subhanallah. Salah satu yang dikeluhkan oleh salah seorang ikhwah seperti itu. Maka mindset ini ya ikhwah harus kita bawa. Mindset selalu melihat kita ini kurang. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayara kullama yasurruhu min fadli rabbih alaihi wa ihsanihi ilaihi wa kullama yasuhu min dhunubihi wa adlillahi fihi. Maka dia melihat segala sesuatu yang membahagiakannya ini adalah keutamaan dan kebaikan dari Allah. Dan segala sesuatu yang membuat dirinya bersedih, menyedihkannya, ini adalah disebabkan oleh dosa dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ini kata beliau. Mindset orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat apa yang Allah berikan, Allah takdirkan semuanya baik. Dan melihat dirinya kurang, lalai. Jadi termotivasi untuk meningkatkan amalan. Saat mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya dari amalan soleh atau apapun, dia melihat ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia dari Allah. Saat dia mendapati sesuatu yang menyedihkannya, maka dia menyadari ini adalah disebabkan oleh dosa-dosanya. Allah sebutkan bima kasabat aydikum. Atas apa yang kalian lakukan. Musibah itu atas apa yang kalian lakukan. Efek dari dosa-dosa kita. Wa adlillahi fihi. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini, al-muhibbuna idza kharibat manazilu ahibbaihim qalu suqya li sukkaniha. Kayaknya di situ artinya apa di situ? Ada yang bisa bacakan? Dalam terjemahan ada yang bawa terjemahan? Al-muhibbuna idza kharibat manazilu ahibbaihim qalu suqya li
Wallahu a'lam. Secara makna betul, tapi untuk terjemahan ini rasanya kurang tepat, wallahu a'lam. Jadi al-mafrud al-muhibbuna idza kharibat manazilu ahibbaihim qalu suqya li sukaniha. Orang-orang yang mencintai orang lain itu di saat orang yang mereka cintai rusak, hancur rumah-rumahnya, akan mengatakan suqya li sukaniha. Berikanlah sesuatu kepada penduduk dari rumah tersebut. Minuman, makanan, itu yang akan dilakukan kan? Di saat ada orang rumahnya hancur nih. Orang yang mencintai mereka akan mengatakan apa? Bantu dia. Beri makanan, beri minuman untuk penduduk rumah tersebut. Untuk ahlul bait tersebut. Berikan apa yang bisa diberikan. Karena dia mencintai orang-orang tersebut. Barulah kemudian wa kadzalikal muhabbu idza atat alaihi al-a'wamu tahta at-turab. Begitupun orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepada mereka di saat mereka berada di bawah tanah bertahun-tahun, dalam keadaan kondisi tubuh mereka itu hancur lebur, bertahun-tahun di dalam tanah, dzakara hina idzin husna ta'atihi lahu fid dunya. Pada momentum itu dia mengingat tentang indahnya buah dari kebaikan amalan ketaatan dia di dunia. Wa tawaddudahu ilaihi, dan kasih sayang Allah kepadanya, wa tajuddada rahmatihi wa suqyahu liman kana sakinan fi tilkal ajsamil baliyah, dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada roh-roh yang ada di dalam tubuh-tubuh yang hancur tersebut. Pusing apa tidak? Jadi begini, mudahnya begini. Di saat kita mencintai orang-orang, kemudian qadarullah misalkan rumah orang-orang tersebut hancur, maka kita sebagai orang yang mencintai orang-orang tersebut akan mengatakan apa? Bantu mereka, berikan minuman, berikan makanan, hingga terbutuhi kebutuhan mereka. Baik. Rumahnya roh itu apa? Jasad. Betul. Di saat jasad kita terhimpit di dalam tanah di alam barzakh, ya kan? Di saat jasad kita terhimpit oleh tanah di alam barzakh, di dalam kubur, terhimpit oleh tanah tubuh kita, ya? Tubuhnya manusia. Ada ruh di sana. Nah, ruh ini, ya, ruh ini ternyata orang tersebut di dalam kubur itu mendapatkan kenikmatan kubur. Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di alam barzakhnya. Maka saat itu dia menyadari bahwa dia ini merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka walaupun jasad mereka telah mati, tapi Allah Subhanahu wa taala merupakan sosok yang mencintai mereka. Buktinya mereka mendapatkan buah dari amalan ketaatan mereka di alam kubur. Mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di alam barzakh. Mereka dapatkan itu semua. Tanda apa? Tanda bahwa mereka dicintai oleh Allah. Paham gak di sini? Ya. Jadi orang yang ketika rumahnya hancur, dia dapat bantuan dari orang, dapat makanan dari orang, dapat minuman. Mereka menyadari bahwa orang-orang mencintai mereka karena mau membantu mereka. Saat kita di alam kubur, jasad kita telah mati, Allah memberikan nikmat di dalam kubur kita. Allah memberikan buah dari amalan ketaatan kita. Ini adalah pertanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bahasanya Ibnul Qayyim luar biasa, ya. Tapi paham gak sekarang maksudnya? Maksudnya beliau. Ya? Paham maksudnya beliau, ya? Jadi beliau kata nih, al-muhibbuna idza kharibat manazilu ahibbaihim qalu suqya li sukaniha. Orang-orang yang mencintai itu di saat rumah orang yang dia cintai hancur, maka akan memerintahkan untuk memberikan bantuan. Nah, di saat seseorang ini telah mati, dimasukkan ke dalam kubur, jasadnya telah mati, kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, mendapat apapun, ini adalah tanda apa? Tanda bahwa mereka adalah orang yang dicintai
Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dapat memberikan kenikmatan kubur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang kepada kita, bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Itu pertanyaan bagi diri kita. Apa sebab yang dapat menjadikan saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus lihat Al-Qur'an dan hadis. Lihatlah apa sebab Allah mencintai kita. Kita kan ingin dicintai oleh Allah. Yang jadi patokannya adalah kita ini dicintai oleh Allah apa tidak? Kita mengklaim kita mencintai oleh Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah cinta gak sama kita? Maka karakteristik orang yang dicintai oleh Allah itu banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya. Itu terdapat dalam surat apa? Al-Imran ayat ke-31. Jadi salah satu karakteristik orang yang dicintai oleh Allah itu mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi panutan dalam hidupnya siapa? Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika benar mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai mereka. Jadi patokan pertamanya apa? Mengikuti Nabi jika ingin dicintai oleh Allah. Jadi jangan alergi dengan sunnah Nabi. Justru berusaha bagaimana mengikuti sunnah Nabi. Oleh sebab itu Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, jika ada dalil yang menunjukkan bagaimana cara Nabi menggaruk kepala, seperti apa caranya, ikuti, kata Imam Ahmad. Jika ada cara menggaruk, jangan menggaruk kecuali mengikuti cara menggaruknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kecintaan untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang orang mengklaim dirinya Muslim, tapi mencela sunnah Nabi. Mencela sunnah-sunnah Nabi. Dijadikan bahan ejekan. Dijadikan bahan candaan. Ketika umat Nabi Muhammad ingin menyerupai Nabi dalam segala hal, malah dijadikan sebagai bahan ledekan. Subhanallah. Orang ketika berusaha menggunakan pakaian laki-laki di atas mata kaki, diledek. Ini kebanjiran, nggak cocok. Atau apapun kata-kata yang bentuknya istihza, hinaan. Padahal Nabi yang bersabda apa? Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Para ulama tidak ada yang mengatakan haram menggunakan pakaian di atas mata kaki. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Menggunakan pakaian di bawah mata kaki, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sebagaimana Al-Imam Nawawi mengatakan hal tersebut. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang mengklaim dirinya mengikuti Nabi, tapi menjadikan hal tersebut sebagai bahan celaan dan candaan? Ketika ada orang yang berusaha membiarkan jenggotnya memanjang, memendekkan kumisnya, diledek seperti kambing. Subhanallah. Padahal Nabi SAW yang mengatakan akhfu syawari bu'aful liha. Pendekkan kumismu, biarkan jenggotmu. Siapa yang bersabda demikian? Nabi SAW. Ini dalam apa? Ini dalam penampilan. Ketika wanita ingin berhijab dengan hijab yang syar'i, banyak yang meledek. Wanita ketika mulai menggunakan cadar disebut seperti ninja. Padahal dia ingin menutup auratnya yang para ulama menyebutkan minimal menutup wajah itu adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kenapa ini dijadikan sebagai bahan ledekan? Ini bukan Arab. Syariat Islam itu tidak hanya diturunkan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Giliran orang pakai thawb, pakai gamis, disebut menyerupai orang Arab. Di saat dia pakai dasi, nggak mau disebut menyerupai orang Barat. Padahal setahu saya, kerajaan Majapahit nggak ada yang pakai dasi. Pernah dengar bapak-bapak
ibu-ibu di dalam sejarah zaman dahulu pakaian penduduk asli Indonesia, kerajaan-kerajaan sebelumnya, apakah ada pakaian yang menggunakan jas dan dasi? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kalau tahu ada, beritahu saya. Saya nggak ada. Kenapa giliran orang menggunakan gamis, menggunakan thawb, menggunakan pakaian-pakaian tersebut disebut ke Arab-Araban, giliran orang pakai jas dan dasi tidak disebut ke Barat-Baratan? Bukankah sama pakaian itu pun? Bukan pakaian yang berasal dari negeri kita secara langsung. Maka seseorang dalam penampilan itu nggak dikatakan wajib pakai gamis, tidak. Yang penting menutup aurat. Bukan termasuk pakaian syuhra, selesai. Mau pakai koko, setahu saya koko juga bukan dari Indonesia ya. Iya, namanya aja koko. Iya, baju koko, dia mau pakai baju koko boleh, mau pakai kemeja boleh. Yang penting apa? Menutup aurat dan tidak membentuk lekukan tubuh, selesai. Kenapa giliran pakai gamis dipermasalahkan? Giliran pakaian yang lain tidak dipermasalahkan? Kenapa giliran wanita menggunakan cadar disebut seperti ninja? Giliran wanita mengombar-ambirkan auratnya tidak ada yang komplain. Serasa itu biasa saja. Ini kan aneh. Ada sentimen negatif kepada Islam. Dan yang saya sayangkannya itu adalah yang mengungkapkan sentimen negatif ini justru dari kaum muslimin yang mendukung hal tersebut. Ini adalah musibah yang luar biasa. Maka ya ikhwah, ikuti Nabi, tapi ingat jangan hanya penampilan. Karena kalau hanya penampilan Nabi yang diikuti, akhlak Nabi tidak diikuti, muamalah Nabi tidak diikuti, maka antum bukan akan membawa efek positif, justru orang akan memandang negatif penampilan tersebut. Karena banyak orang yang dia berusaha merubah penampilan fisiknya, tapi muamalah dan akhlaknya tidak berusaha dia perbaiki. Akhirnya image orang itu negatif. Wah, yang berjenggot mah nggak pernah senyum sama sekali. Lewat-lewat nggak ramah. Yang salah apanya? Ketidakramahannya atau jenggotnya? Ketidakramahannya. Oh, yang bercadar mah biasanya kasar kalau ngejelasin sesuatu, tidak lembut. Yang salah kasarnya atau cadarnya? Kasarnya. Tapi ketahuilah kita ini hidup di lingkungan yang di saat orang berbuat kebaikan pada satu sisi dan pada satu sisi berbuat keburukan, yang disuruh dirubah itu kebaikannya, bukan keburukannya. Jadi di saat ada orang berjenggot masih nipu di dalam dagang, orang bukan nyuruh dia jujur dalam dagang, tapi dia bilang apa? Kalau masih nipu mendingan cukur aja jenggotnya. Bukan, antum kan sudah berjenggot, harusnya antum jujur dalam berdagang. Enggak. Justru yang suruh dirubah apa? Kebaikannya. Di saat wanita menggunakan jilbab yang syar'i, tapi masih sering berghibah, yang dilarang itu bukan ghibahnya. Malah apa? Kalau masih suka ghibah, mendingan gak usah pakai kerudung panjang. Bayangkan. Jadi kita tinggal di lingkungan yang orang itu di saat berbuat keburukan, yang dikritisi bukan keburukannya, tapi apa? Kebaikannya. Maka berusahalah semaksimal mungkin merubah penampilan fisik dan juga penampilan yang lainnya, akhlaknya, muamalahnya, sikapnya, karena antum akan dijadikan sebagai contoh di lingkungan terdekat antum sekalian, dalam keluarga, dalam lingkungan bermasyarakat. Di saat berusaha merubah penampilan, semua gerik-gerik antum itu akan dijadikan sebagai contoh. Maka ikuti Nabi jika ingin dicintai oleh Allah. Ikuti Nabi dalam apa? Dalam segala hal. Dalam tauhid, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam pakaian. Jangan hanya berfokus kepada memperbaiki pakaian, tapi tauhid masih ditinggalkan. Jauh sekali tidak mau mempelajari tauhid, muamalah juga, kemudian akhlak juga, itu tidak berusaha untuk diperbaiki. Akhirnya efeknya akan kurang baik. Ya. Maka ingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi. Kemudian juga apa? Jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk memperbanyak amalan kebaikan dari yang diwajibkan, yang disunnahkan.
Karena Nabi SAW dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Siapa yang mengganggu wali-waliku, maka sama saja dia mengajak berperang kepadaku. Dan tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai kecuali apa yang aku wajibkan, kata Allah. Dan hambaku tidak hanya sebatas mengerjakan yang diwajibkan, tapi dia berusaha mengerjakan yang disunahkan sampai aku mencintainya. Jadi jika ingin dicintai Nabi, kerjakan yang wajib dan kerjakan yang sunnah. Perbanyak itu. Yang wajib kerjakan dan perbanyak amalan-amalan sunnah. Semakin kita mengamalkan sunnah Nabi, maka semakin besar kesempatan kita untuk dicintai oleh Allah. Tergantung dari kedekatan kita kepada Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Maka perbanyak amalan kewajiban, amalan sunnah. Walaupun orang, itu kan sedikit saja. Beda, ngaruh. Antum sholat qobliyah, ba'diyah dengan yang sholat wajib saja, beda. Antum sholat duha dengan yang tidak sholat duha, beda. Antum berzikir dengan yang tidak berzikir, beda. Antum silaturahim dengan yang tidak silaturahim, beda. Semakin antum dekat kepada Allah, semakin antum dicintai oleh Allah. Semakin banyak melakukan ketaatan yang wajib dan yang sunnah, semakin kita punya kesempatan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak itu jika ingin dicintai oleh Allah. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." Ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut kan, wahai sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dini, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Apa karakteristiknya? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Cirinya adalah mereka itu berendah hati kepada sesama muslim dan mereka punya kemuliaan izzah di hadapan orang-orang kafir. Rendah hati kepada sesama muslim, tapi punya kemuliaan dan izzah di hadapan orang-orang kafir. Itu ciri siapa? Ciri orang yang dicintai oleh Allah. Sekarang kebalikannya. Di hadapan orang muslim menunjukkan tenaganya, kegagahannya. Di hadapan orang kafir ruku dan mencium tangannya. Subhanallah. Musibah. Kajian dibubarkan. Masjid dilarang untuk dibangun. Tokoh kekufuran datang, mereka ruku dan mencium tangannya, ngalap berkah. Subhanallah. Musibah ini ya ikhwah. Simbol-simbol kekufuran itu seakan-akan terbutakan di mata mereka. Merendahkan diri di hadapan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih toleransi, kebablasan. Toleransi itu membiarkan orang beribadah sesuai dengan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Dia beribadah, silakan. Tetapi bukan melakukan hal yang lebih daripada hal tersebut. Ini musibah yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan toleransi dari dulu. Di zaman Nabi tinggal di Madinah, Nabi berkuasa di kota Madinah, ada orang Yahudi di sana. Mereka mau ibadah nggak pernah diganggu. Pernah diganggu oleh Nabi? Tidak pernah diganggu. Lakum dinukum waliyadin. Islam mengajarkan toleransi dari semenjak zaman dahulu. Makanya turun ayat tadi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi bukan untuk dicampur adukan. Bukan untuk dimix, dicampur adukan. Tidak untuk dicampur adukan. Silakan, mereka mau ibadah. Tapi bukan untuk dicampur adukan. Di zaman sekarang orang menganggap toleransi itu seakan-akan harus membenarkan agama lain. Makanya muncul ucapan-ucapan dari lisan-lisan mereka itu, semua agama itu sama. Beda. Yang satu nyembah Allah yang menciptakan kita, yang satu nyembah patung dan berhala, masa sama? Yang satu menyembah Al-Khaliq, yang satu menyembah binatang, masa sama? Yang satu menyembah Allah Jalla Jalaluhu, yang satu lagi menyembah matahari. Masa sama? Beda.
Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Ketika ada orang beragama agama yang lain, silakan mereka mau beragama, tapi dikatakan sama, ana nggak sudi. Ada yang sudi di sini? Beda. Beda. Jangan disamakan. Kita nyembah Allah yang menciptakan kita. Mereka nyembah Nabi, nyembah patung, nyembah berhala. Nggak bisa disamakan. Tapi bukan berarti kita datang ke tempat ibadah mereka menghancurkan. Nggak boleh. Kita biarkan mereka untuk ibadah. Silahkan. Tugas kita mendakwahi. Bukan menyatakan sama. Semua mengajarkan kebaikan. Secara nisbi ya. Mengajarkan kebaikan kepada sesama mungkin. Mengajarkan untuk jujur kepada sesama dalam muamalah, dalam bersikap, berbuat baik. Iya mungkin. Tapi mereka tidak mengajarkan kebaikan kepada zat yang menciptakan mereka. Kita diajarkan dalam Islam kebaikan kepada manusia dan kebaikan kepada zat yang menciptakan kita dengan menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Mereka tidak berbuat itu. Mereka mungkin tidak diajarkan berbuat zalim kepada manusia. Dilarang untuk berbuat zalim kepada manusia, tapi mereka diajarkan untuk berbuat zalim kepada Allah. Bukankah Allah yang berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman terbesar. Mereka diperintahkan dan diajak dan diajarkan untuk menzalimi Allah dengan menyembah patung, berhala, nabi, matahari, binatang. Berarti mereka diajarkan untuk berbuat kezaliman kepada zat yang menciptakan mereka. Kalau disamakan nggak ridho. Kita tidak ridho sebagai seorang muslim untuk disamakan dengan hal tersebut. Diajarkan kebaikan secara nisbi ya, artinya untuk sesama manusia mungkin. Tapi kepada Allah enggak, mereka tidak mengajarkan kebaikan, mengajarkan umatnya untuk berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maha besarnya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka enggan untuk sujud kepada Allah, enggan berdoa kepada Allah, menyekutukan Allah, Allah Jalla Jalaluhu melarang kita berbuat buruk kepada mereka. Mulai lisan Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium wangi surga. Allah, zat yang maha besar, zat yang maha lembut, zat yang maha agung, melarang kita sebagai hamba yang menyembah Allah untuk menyakiti orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk menyakiti mereka. Kita dilarang untuk menzalimi mereka. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka punya hak atas diri kita. Sebagai tetangga, dia punya hak sebagai tetangga. Sebagai keluarga, dia punya hak sebagai keluarga. Allah melarang kita menzalimi mereka. Jadi, perbuatan baik kita kepada mereka sebatas apa yang Allah perintahkan. Karena pada hakikatnya, seorang muslim itu tidak menyukai kekufuran yang dilakukan saudaranya. Tetangganya, keluarganya, temannya dia nggak ridho. Antum bayangkan. Allah dalam hadits qudsi mengatakan, "Kadzdzabani ibni Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Fatakdzibuhu iyaya faqalu anna li walad fasubhani an attakhidha celaan mereka kepadaku adalah di saat mereka mengatakan aku memiliki keturunan, memiliki anak. Dan maha suci aku dari memiliki hal tersebut." Mereka mengakui hal itu. Ini celaan kepada siapa? Kepada Allah. Mungkin nggak muslim yang benar muslim itu mencintai kekufuran mereka? Nggak mungkin. Jangankan kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Anak kasih analogi sederhana. Antum punya tetangga. Tetangga antum itu kerjaannya mencaci maki ibu dan ayah antum. Kira-kira antum mau ke mereka tuh bermesraan gitu, berbuat baik kepada mereka? Apakah antum ketika ada orang yang mengatakan si fulan ini baik, luar biasa, si fulan ini baik, antum akan bilang dia orang baik apa tidak? Mau sebaik apapun antum bilang apa? Nggak baik dia. Kenapa? Ibu bapak saya dicaci maki. Lewat tuh nggak pernah mau salam. Orang disalamin lewat ibu dan bapak saya nggak mau disalamin sama dia. Nggak baik dia. Segitu di saat dia tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita nggak akan mencintai dia dengan kecintaan dari hati, cinta kepada nggak akan. Ini dia tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghormati mereka. Kita menghargai mereka sebatas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan lebih daripada hal tersebut. Ini anehnya kecintaan kepada orang kafir lebih daripada kecintaan kepada sesama muslim. Aneh.
Orang kafir ibadah dijaga, orang muslim mau bangun masjid dilarang. Orang kafir ibadah dilindungi, orang muslim mau kajian dibubarkan. Ini akidah macam apa? Di mana wala dan baroknya yang seperti ini? Ini PR besar bagi kita semua. Bahwa banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami tentang wala dan barok. Bukan kita ajarkan, kita lindungi pengajian, acara mereka bubarkan. Enggak, tidak disuruh bubarkan. Biarkan mereka ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan. Tidak boleh diganggu. Orang di luar Islam mau ibadah silahkan. Tapi yang benar saja, mereka ibadah dijaga, kita mau kajian dibubarkan. Mereka dilindungi, masjid tidak boleh untuk dibangun. Ini kan aneh. Ini akidah macam apa yang seperti ini? Pemahaman macam apa yang seperti ini? Assalamualaikum. Jadi ya, wah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat miris di saat simbol-simbol kekufuran itu justru diagungkan. Dan ini adalah satu hal yang amat menyedihkan di tengah-tengah umat. Ya, harus ada wala dan bara. Bukan berarti kita menyakiti, biarkan. Tapi tidak boleh untuk menyakiti. Islam melarang kita menyakiti orang-orang di luar Islam tanpa hak, enggak boleh. Kecuali mereka memerangi kita. Walaupun mereka memerangi itu yang namanya orang tua, anak-anak, ahli ibadah di tempat ibadah mereka itu enggak boleh disakiti. Dilarang kita untuk menyakiti. Dan alhamdulillah kita berada di negeri yang aman. Ada perjanjian perdamaian di antara kita dengan mereka, berada di dalam satu negara. Perjanjian damai di antara kita dan mereka. Maka kita harus memberikan apa? Hak mereka. Ya, tidak boleh untuk menyakiti mereka. Nafsi-nafsi masing-masing. Bermuamalah boleh. Berdagang boleh. Bertetangga tafadhalu, silahkan. Ya. Berusaha dalam satu perusahaan misalkan. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Silahkan. Tetapi bukan berarti ada kecintaan yang di luar dari batas kewajaran. Itu yang tidak dibolehkan. Harus ada wala dan bara. Kemudian juga jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, orang yang bertaubat, orang yang bertawakal. Dan juga Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka jika ingin dicintai oleh Allah, berusahalah untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Baik. Masih ada waktu? Masih ada. Agak panjang tuh. Tadi innallaha yuhibbul muttaqin ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-24 ya. Kemudian innallaha yuhibbut tawwamin surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal surat Al-Imran ayat 159. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar ada dalam surat Al-Imran ayat 146. Jadi ini luar biasa, kalau dijelaskan satu persatu juga cukup panjang nih. Artinya bagaimana ciri khas orang yang bertakwa, bagaimana ciri khas orang yang bertawakal, bagaimana orang yang bertaubat, bagaimana orang yang bersabar. Secara garis umum, orang yang bertakwa pernah kita bahas bahwa parameternya kata Ali bin Abi Thalib, ketakwaan itu 4. Al-amalu bit-tanzil, wal khawfu minal jalil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu adalah yang mengamalkan apa yang Allah turunkan, yang memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian qanaah atas apa yang Allah berikan, dan yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian. Jadi mengamalkan apa yang Allah turunkan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah terhadap apa yang Allah berikan, dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubatun nasuha itu syaratnya ada 3. Yang pertama, seseorang menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia meninggalkan dosa atau perbuatan tersebut.
Yang ketiga, dia berazam, berkemantapan hati untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, jika ada kaitan dengan manusia dari dosa yang dilakukan, mengembalikan apa yang menjadi haknya atau meminta maaf kepadanya. Jadi taubatun nasuha itu menyesali, meninggalkan, berkemantapan hati, berazam untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Jika ada kaitan dengan manusia, ada syarat tambahan yang keempat, meminta maaf atau mengembalikan haknya. Kemudian tentang tawakal. Tawakal yang syar'i itu adalah menyandarkan diri kepada Allah, namun tetap disertai dengan sebab dan ikhtiar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sebutkan, contohkan tentang tawakalnya, Pak. Tentang tawakalnya itu digambarkan dengan burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kama yurzaqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dengan tawakal yang sungguh-sungguh, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Itu tawakal yang syar'i, tawakal yang disertai dengan sebab. Kemudian Allah mencintai orang yang bersabar. Seseorang itu di saat dia bersabar, kapan disebut bersabar? Adalah di saat dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan dan tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ini dikatakan sabar. Artinya dia tidak menampar-nampar wajahnya saat tertimpa musibah. Dan dia pun tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan Allah. Seperti Allah enggak sayang sama saya. Ya, kok takdir saya seperti ini. Enggak seperti itu. Dia menutup lisannya dan menahan anggota tubuhnya. Ini disebut sabar. Ada tingkatan yang lebih istimewa dari sabar, yaitu ridha. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menyadari ini adalah yang terbaik bagi dia. Kemudian tingkatan yang ketiga di atas ridha, yaitu bersyukur atas musibah yang menimpanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syureh, pernah kita bahas di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwa beliau itu bersyukur kepada Allah karena 4 hal. Saat tertimpa musibah, beliau bersyukur kepada Allah karena 4 hal. Yang pertama, karena Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Antum tabrakan, motor antum rusak, alhamdulillah, kaki tangan masih selamat. Artinya bersyukur. Kenapa saat tertimpa musibah bersyukur? Karena Allah sebetulnya maha mampu untuk memberikan musibah yang jauh lebih besar, tapi Allah tidak memberikannya kepada kita. Maka bersyukur atas itu, yang pertama. Karena Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Yang kedua, bersyukur kenapa? Karena mampu bersabar. Artinya Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk dapat menahan lisan dan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat perkara yang dimurkai oleh Allah atau mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Kita mampu bersabar, ini pun mengharuskan kita bersyukur, kata Syuraih. Yang ketiga, kata Syuraih rahimahullah, kenapa saat tertimpa musibah beliau bersyukur? Karena mampu untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit orang yang dapat mengucapkan hal tersebut saat tertimpa musibah. Maka beliau bersyukur karena hal itu. Dan yang keempat, kata Syuraih rahimahullah, kenapa beliau bersyukur saat tertimpa musibah? Karena beliau tidak mendapatkan musibah dalam perkara agama, sebatas dalam perkara dunia. Jadi kalau antum kecelakaan, motor tabrakan, alhamdulillah, sholat masih bisa di masjid, masih suka ngaji, masih bisa berzikir. Artinya apa? Allah tidak menimpakan musibah dalam perkara agama. Musibah terbesar itu kan ketika dapat musibah dalam perkara agama. Nggak kelihatan di masjid, sholat terlambat, nggak ngaji, nggak zikir, nggak kajian, ini musibah namanya. Tapi selama dalam perkara dunia, alhamdulillah tidak tertimpa musibah dalam perkara agama. Itu tingkatan yang paling tinggi di atas kesabaran. Setelah sabar ridha, setelah ridha syukur. Maka kita harus coba ke apa itu semua. Innallaha yuhibbut tawwabin, jadilah hamba yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, jadilah hamba yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muttaqin, jadilah hamba yang bertakwa. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar, jadilah hamba yang
bersabar. Dan ini sabar saat tertimpa musibah, termasuk juga sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ketaatan tuh harus sabar. Duduk kayak begini emang nggak pegal, pegal. Tapi harus sabar. Diem, nggak ngomong 1 jam, dengerin orang doang. Perlu kesabaran. Kan kita pengennya ngobrol. Kalau ngobrol nggak kerasa waktu itu, tapi disuruh diem 1 jam, suruh dengerin. Perlu kesabaran. Berangkat dari rumah, di jalanan macet untuk datang ke kajian, perlu kesabaran. Taat itu perlu kesabaran. Malam lagi tidur nyenyak, tiba-tiba adzan subuh, harus bangun, perlu kesabaran. Apalagi yang harus mandi janabah, misalkan di waktu subuh, perlu kesabaran. Ketaatan itu perlu kesabaran. Lapar, puasa, perlu kesabaran. Yang paling berat adalah sabar menjauhi kemaksiatan. Itu yang paling berat. Ya, sabar. Nahan mulut, nahan mata, nahan telinga, nahan semuanya itu perlu kesabaran. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Saat tertimpa musibah, saat menjalankan ketaatan, dan saat menjauhi kemaksiatan. Sebenarnya itu tentang sabar, tawakal, taubat, takwa, itu kajian tersendiri harusnya. Sejam. Cuman kayaknya udah mulai nggak sabar. Ya, insya Allah. Dan rata-rata itu sudah pernah kita bahas sebetulnya. Jadi tadi kenapa diulang singkat untuk mengingatkan kembali. Walhasil ya ikhwah, PR kita tentang tauhid itu PR yang sangat masih besar sekali. Terutama untuk menyadarkan umat tentang wala dan bara, itu PR yang sangat luar biasa. Memang sesuatu yang kalau Anda melihatnya dari kemarin itu sesuatu yang menyedihkan memang. Kabarnya ya itu tadi. PR besar bagi kita semua untuk menyadarkan umat kita ini bukan anti toleransi. Ya, Islam itu yang tadi ya, menjunjung toleransi dari 14 abad yang lalu. Nggak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu bacakan bagaimana terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu rumah ibadah dihancurkan. Wanita dibunuh. Orang tua, nggak lihat usia, anak-anak dihabisi oleh mereka semua. Islam dari 14 abad yang lalu melarang itu semua. Islam itu paling toleran. Agama yang paling toleran. Agama yang paling toleran itu adalah Islam. Makanya lihat, di tempat yang mayoritasnya kaum muslimin, orang di luar Islam itu akan ibadah dengan nyaman. Hidup dengan tenang. Berbeda di saat kaum muslimin menjadi minoritas di satu negeri. Beda dengan orang yang minoritas di negerinya kaum muslim. Islam itu paling toleran. Jadi tidak perlu mengajarkan Islam tentang makna toleransi. Tapi kami ini punya garis merah. Mana itu toleransi, mana itu pencampur adukan agama. Apalagi diharuskan kami menganggap benar agama yang lain, nggak boleh. Nggak mau, anak nggak mau. Anak sendiri secara pribadi nggak mau. Dan Islam melarang kita untuk mengatakan hal tersebut. Beda. Islam dengan agama lain beda. Nggak bisa dikatakan sama saja. Ya. Nggak bisa dikatakan sama. Yang bilang agama itu sama saja, sama-sama benar, nanti kalau meninggal nggak usah dikafani. Coba mau nggak dibakar gitu, masukkan ke peti. Ya. Makanya aneh orang yang bilang agama sama saja. Beda. Agama itu beda. Ya. Tapi tetap kita tidak boleh menyakiti orang lain tanpa hak. Nggak boleh. Ya. Karena dalam perkara ini ada yang berlebihan, ada yang kurang banget gitu. Artinya ada yang dia tuh dalam toleransi itu berlebihan tadi sampai mencampur adukan dua agama. Yang saya yakin mereka pun agama lain pun merasa risih dengan hal tersebut. Ya. Coba tiba-tiba mereka Natalan di gereja, tiba-tiba datang kelompok hadroh nasidan. Saya yakin mereka terganggu dengan hal tersebut. Ya. Mereka pun ana yakin pasti merasa risih dengan hal itu. Dicampur adukan agama mereka. Ini berlebihan. Ada juga yang kurang dalam perkara ini. Sehingga menganggap harus menyakiti, harus melakukan pengerusakan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh. Harus ada di tengah-tengah. Toleransi yang sewajarnya sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Ini ada yang bertanya, beliau katanya berdiskusi dengan kawan, jika memang seseorang dari lahirnya dan sampai wafat, akhirnya, jika seseorang nanti kelak dia akan masuk neraka, untuk apa dia beribadah? Dan saya hanya mengkonter, manusia di dunia itu untuk beribadah, terkait dia masuk surga atau neraka itu sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Ribuan tahun yang lalu, untuk itu berdoa dan terus belajar ilmu syar'i sehingga kita mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang benar dan sesuai syariat. Contoh Nabi Muhammad sehingga kita tahu bagaimana apa itu kesyirikan atau tauhid maupun para sunnah ataupun bid'ah. Ya. Jadi Allah Maha tahu takdir kita itu akan kemana. Tapi Allah itu tidak memaksakan kepada kita untuk memilih yang mana. Kita ini diberikan pilihan sebagai manusia. Allah Maha tahu apa yang akan kita pilih. Itu yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Tetapi kemahatauan Allah Subhanahu